Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow di saham Big Banks, PTBA, dan juga Antam. Kita akan prediksikan dividen dari PTBA dan juga Antam karena DPR dari kedua saham ini diproyeksikan akan turun. Sebelumnya disclaimer ini bukan ajakan jual beli saham, jadi langsung saja kita ke pembahasan. Terkait dengan rekomendasi PTBA saat ada sinyal porsi dividen tidak lagi 100% guys ya, bahwa di tahun 2024 ini memang dividen dari PTBA secara dividen payout ratio itu tidak kembali di angka 100%, hanya 75% saja laba bersih yang dibagikan sebagai dividen di tahun 2024 ini. Dan dari laporan terbaru dari salah satu analis di sekuritas, kita melihat ya bahwa adanya perkiraan rasio pembayaran dividen yang akan ditetapkan sekitar 60-75% berdasarkan kinerja masa lalu. Dalam hal ini diperkirakan bahwa perusahaan akan mempertahankan rasio pembayaran yang pada kisaran 75%, sehingga dividen yield-nya untuk 2025 dan 2026 masing-masing diperkirakan sebesar 10,1 dan 11,6% gitu ya. Nah, ini kita melihat di beberapa pemberitaan kemarin ya dan juga rumor yang beredar bahwa PTBA hanya akan bagi dividen payout ratio kisaran 35 sampai 40%. Tapi saya rasa itu ada kesalahan diksi guys ya, dan memang beritanya sama-sama dari Bloomberg Technos. Dan saya rasa di situ ada kesalahan yang sudah direvisi juga ya oleh Bloomberg, di mana rasio DPR-nya kisaran 60-75%. Nah, terkait DPR 35% itu kemungkinan adalah untuk pemberitaan Antam. Dirumorkan pangkas rasio dividen, ini jawaban Antam gitu ya, karena rule of thumb dari Main ID itu kan selalu di kisaran 35-50%. Nah, kemungkinan kemarin itu ada kesalahan penulisan gitu guys ya, dan juga sudah direvisi oleh pihak Bloomberg Technos-nya, seperti itu. Jadi untuk Antam juga dirumorkan guys ya bahwa DPR-nya akan turun ke level 35%, bahkan di tahun 2024 ini Antam secara mengejutkan itu bisa bagi dividen dengan DPR 100% gitu ya, sedangkan PTBA di 75%. Tapi kemungkinan besar untuk Antam itu sendiri ya, karena memang di beberapa tahun sebelumnya DPR-nya hanya 50% saja, jadi saya rasa sih untuk Antam tidak akan ada perubahan yang signifikan, kecuali memang DPR-nya berubah menjadi 35%-an guys ya. Nah, itu adalah DPR yang saya rasa cukup rendah ya untuk Antam. So, jika Antam itu masih bisa bagi DPR 50%, nanti kita akan prediksikan juga untuk dividen ya dari kedua saham ini, baik itu PTBA dan juga Antam. Nah, jadi untuk PTBA hari ini ternyata mengalami pelemahan ya, 1,42% di Rp2.770 per saham. Dan jika kita lihat kinerja PTBA ya pada kuartal 3 2024 secara year on year masih mengalami kenaikan dari 1 triliun menjadi 1,1 triliun dan hampir 1,2 triliunan. Sedangkan untuk kuartal 2-nya di kisaran 1,2 triliunan guys ya. So, untuk earning per share dari PTBA itu sendiri di kisaran Rp373 per sahamnya, dan nanti kita akan prediksikan untuk dividennya. Jadi nanti ketika teman-teman sudah melihat ya proyeksi untuk pembagian dividen dan besaran dividen yield-nya, teman-teman bisa menilai apakah saham-saham ini masih cocok untuk dividen investing atau tidak. Nah, selanjutnya untuk Antam juga hari ini ternyata ada koreksi 1,3% di Rp1.480 per saham. Hari ini IHSG kita lihat juga mengalami penurunan yang cukup signifikan guys ya, dan nanti akan kita bahas di akhir video terkait dengan IHSG. So, untuk Antam kita lihat juga di kuartal 3-nya ternyata mengalami penurunan, baik secara year on year, turun dari 959 miliar menjadi 651 miliar, juga secara kuartalan mengalami penurunan dari 1,3 triliun menjadi 651 miliaran saja. Dan kita lihat untuk estimasi net income full year-nya tidak akan jauh berbeda dengan di tahun 2023 lalu di kisaran 3 triliun, sedangkan di tahun 2024 ini akan ada sedikit koreksi menjadi 2,9 triliun saja. So, langsung ya kita akan lihat untuk proyeksi dividen dari kedua saham ini, yakni PTBA dan juga Antam dengan adjustment terbarunya. Nah, jadi untuk PTBA kita akan cek juga guys ya, kita akan sesuaikan dengan dividen payout ratio sesuai dengan berita tadi ya, kisaran 60-75%. Nah, jadi untuk PTBA, untuk estimasi IPS-nya di Rp374 per saham, ya ini berdasarkan RTI Bisnis dengan dividen payout ratio 60-75%.
Jika dividen payout ratio PTBA hanya 60% dengan estimasi EPS-nya, maka di harga saat ini di Rp2.770 per saham, dividen yield dari PTBA itu hanya 8% saja dengan dividen yang dibagikan adalah Rp224 per saham. Sedangkan jika PTBA bisa membagikan DPR 75% dari laba bersih, maka dividennya mencapai Rp281 per saham dengan yield 10 persenan. Jadi kemarin sempat kita bahas guys ya bahwa dividen yield dari PTBA itu bisa mencapai 13% jika DPR-nya itu mencapai 100%. Nah, di sini akan kita revisi ya guys ya. Untuk dividen yield-nya tadi di kisaran 8 sampai 10% ya. 8 sampai 10% gitu ya dengan dividen payout ratio 60 sampai 75 persenan guys. Nah, sedangkan untuk Antam nanti kita akan ini lagi ya, akan kita tulis nanti ya, untuk dividen yield-nya juga cukup kecil hanya 3 sampai 4 persenan saja jika Antam tidak kembali bagi DPR 100% gitu ya. Coba kita cek dulu ya untuk saham Antamnya. Nah, Antam itu memang biasanya dia bagi DPR 50% guys, dan baru saja kemarin ya di tahun 2024 ini bisa bagi DPR sebesar 100 persenan dan itu juga hal yang jarang terjadi. Jadi idealnya Antam kembali bagi dividen dengan DPR 50%, maka dividen yield yang bisa dibagikan oleh Antam adalah 4% saja. Jika dividen yield dari Antam 4%, kalau menurut saya pribadi memang ini kurang cocok ya untuk dividen investing, dan tentu saja masih banyak saham lain yang memiliki dividen yield yang lebih besar dibandingkan dengan Antam yang tadi kita lihat hanya 4 persenan. So, bagaimana dengan kondisi dari harga saham dari kedua saham ini ya, PTBA hari ini ternyata ada koreksi 1,4% di Rp2.770 per saham, tepat berada di support MA 150-nya. Dan hari ini kita lihat ternyata secara overall memang ada sedikit distribusi, terutama dari YUMG dan juga KZ. Tapi jika kita lihat ya dari money flow di foreign-nya ternyata ada akumulasi ya guys ya, akumulasinya dari asing, dari AK, BB, ROCC dan lain-lain. So, teman-teman bisa menggunakan aplikasi Stockbit Sekuritas untuk investasi dan juga trading karena menurut saya memang ini adalah aplikasi saham terbaik guys ya. Karena banyak sekali fitur-fitur yang lengkap yang tentunya akan memudahkan analisa yang kita lakukan, baik secara fundamental maupun juga secara teknikal. Contohnya tadi ya, kita melihat perkembangan dari kinerja Antam dan PTBA itu melalui fitur Qstat yang tentunya akan diupdate secara real time. Dan di sini kita pun melihat guys ya bahwa dengan melakukan charting atau analisa teknikal di Stockbit Sekuritas, maka kita pun akan mendapatkan beberapa kemudahan. Salah satunya adalah kita bisa menggunakan beberapa indikator yang lengkap dan bisa kita mix ya lebih dari 4 atau bahkan 5 indikator. Sedangkan di TradingView itu dibatasi. Jadi jika teman-teman ingin mendaftar ataupun mendownload Stockbit Sekuritas, silahkan menggunakan link yang ada di kolom deskripsi. Karena sekali lagi ya, saya menilai memang Stockbit Sekuritas ini memiliki fitur yang sangat lengkap dan juga akan memudahkan kita sebagai sekuritas terbaik untuk investasi dan juga trading. So, untuk PTBA kita lihat ya, meskipun ada sedikit distribusi dan memang itu dari domestik, tapi investor asingnya masih melakukan akumulasi dengan net buy 5,3 miliar. Jadi kita melihat bahwa investor asing masih cenderung akumulasi di saham PTBA. Tapi let's see, apakah PTBA malah akan jebol di bawah support saat ini atau PTBA malah akan kembali naik dan rebound gitu ya. Karena ada beberapa sentimen positif sebenarnya untuk saham PTBA. Yang pertama adalah dari insentif, yang kedua adalah dari MIP, seperti itu. Jadi untuk PTBA bisa menjadi salah satu saham yang menarik. Yang pertama, jika dividen payout ratio bisa dinaikkan. Yang kedua adalah jika kinerja kuartal 4-nya mengalami perbaikan kembali. Selanjutnya untuk Antam, hari ini juga kita lihat ada pelemahan ya, 1,3% dan closing di Rp1.480 per saham, dekat dengan support MA 150-nya. So, untuk Antam, hari ini kita lihat ada sedikit akumulasi, terutama dari CCKK, XC, dan juga AK. Nah, jika kita lihat dari investor asing, memang ada akumulasi yang cukup besar
terutama dari CC, AKBB, YPKK, dan juga OD dengan net buy 12,2 miliar guys ya. So, untuk Antam, ya kita melihat ini adalah saham yang sebenarnya cukup menarik ya, tapi sayangnya kinerja pada kuartal 3 tidak terlalu bagus dan masih ada koreksi, baik secara year on year dan juga secara kuartalan. Sehingga untuk Antam, jika memang turun pun ya dengan sentimen seperti itu, ya maka silahkan turun dulu gitu ya, agar kita juga bisa ambil Antam di harga yang lebih murah dibandingkan harga saat ini di Rp1.480 per saham. Selanjutnya kita akan update juga ke teman-teman terkait money flow yang terjadi di saham-saham big banks. Hari ini IHSG turun cukup dalam ya dikarenakan dolarnya yang mengalami penguatan dan hari ini net sell asing di IHSG itu sekitar 700 miliaran. Sebenarnya itu tidak mencapai 1 triliunan atau tidak mencapai triliunan dan saya rasa itu net sell-nya memang tidak terlalu besar. Tapi memang kita lihat dampaknya terhadap saham-saham big banks dan saham-saham lain ya penopang IHSG juga hari ini mengalami koreksi. Contohnya ada Brand ya yang hari ini juga terkoreksi 4%-an. So, untuk BBRI, hari ini kita lihat ada koreksi 1,75% setelah kemarin sempat naik ya, 1,7% juga. Jadi hari ini closing di 4.500, tepat di zona pembelian kita lagi. Jadi kita masih menunggu ya, siapa tahu BBRI masih akan kasih kita diskon di bawah 4.400 ya. Kita akan siap untuk kembali averaging down saham BBRI. Dan teman-teman yang mungkin mau re-entry kembali, ini adalah saatnya. Jadi teman-teman yang mau averaging down, re-entry, ataupun mau tambah muatan di BBRI, nah ini adalah waktunya di bulan November. Jadi untuk BBRI hari ini ada distribusi besar, terutama dari investor asing guys ya. Memang mayoritas asing masih net sell di BBRI, tapi jika kita telaah lebih dalam lagi, kita melihat bahwa sudah ada beberapa broker asing yang akumulasi cukup besar. Nah, jika kita lihat ya di top 1, baik itu top 1 di seller ataupun top 1 buyer-nya, RX ini akumulasi 111 miliar, sedangkan TP distribusi 110 miliar. Jadi dari top 1 jika kita lihat guys ya, akumulasi RX lebih besar dibandingkan dengan distribusi TP. Namun kembali lagi memang masih ada net sell karena bukan hanya TP yang jual ya, ada BK, AKK, ZYU dan lain-lain yang juga distribusi. Jadi overall hari ini di BBRI itu ada net sell 207 miliar. Tapi kembali lagi untuk teman-teman hold jangka panjang saham-saham big banks ini tentunya harus dibutuhkan keyakinan atau conviction yang tinggi. Kalau saya masih memiliki conviction yang tinggi, terutama untuk saham-saham big banks termasuk BBRI ini. Jadi meskipun BBRI hari ini koreksi, ya saya senang-senang saja dan memang saya menunggu harga diskon dari saham BBRI ini. Nah teman-teman yang ada di grup saham pastinya juga sudah tahu ya bahwa saya ini masih memiliki cash karena apa yang saya edukasikan ke teman-teman adalah ketika marketnya sedang naik maka jangan sungkan-sungkan untuk take profit jika sebuah saham sudah kesulitan untuk naik. Dan hasilnya ketika nanti harga sahamnya mulai turun kembali dan terdiskon, kita bisa beli saham bagus lagi di harga yang kembali murah, di harga yang terdiskon tentunya. So untuk BBRI ini akan menjadi diskon yang menjelang pemulihan ekonomi di Indonesia dan saya rasa juga akan terjadi seperti itu karena kita melihat sepak terjang dari pemerintahan baru kita dan presiden baru kita yakni Prabowo Subianto dan juga jajaran menteri-menterinya itu sangat baik ya guys ya. Nah, silahkan teman-teman lihat berita ya terkait dengan bagaimana kinerja dari Prabowo Subianto, wakilnya, menteri-menterinya ya dalam memberantas korupsi, dalam menjalankan program-program gitu ya dan juga dalam pemulihan ekonomi dan juga BUMN tentunya. Ya silahkan teman-teman lihatlah di berita, biar teman-teman juga memiliki pandangan ya bagaimana kondisi ekonomi kita pada saat ini. Selanjutnya adalah BBNI yang kita lihat hari ini malah berbalik net buy. Nah inilah kenapa alasan ya, meskipun hari ini saham-saham big banks masih banyak yang turun, saya sebenarnya masih optimis gitu ya dengan analisa yang kemarin sudah saya lakukan juga bahwa investor asing ini memang perlahan-lahan mulai kembali cicil saham big banks. Jadi untuk BBNI ada koreksi ya 0,2% di Rp4.950 per saham. 4 hari terakhir memang cukup sideways. Dan BBNI hari ini ada sedikit akumulasi, terutama dari YU dan juga AK. Jika kita lihat investor asingnya, maka ada akumulasi YU, AK, ZP, BBPD, dan juga KI dengan net buy 15,7 miliar pada hari ini. So, untuk BBNI dan juga big banks lainnya, kita masih ini ya masih cukup yakin bahwa ini adalah awal dari akumulasi. Meskipun masih net sell, tapi ya conviction itu memang, kita perlukan ya, agar kita berani beli saham bagus di harga bawah. Karena tanpa adanya conviction, maka teman-teman malah akan takut ketika marketnya sedang turun seperti ini.
Selanjutnya Bank Mandiri yang juga masih koreksi 0,78% di 6.375 dan semakin mendekati zona support sebelumnya di 6.200-an. Untuk Bank Mandiri ada sedikit distribusi, yaitu juga dari asing, dari AKK, Z, dan juga BK. Namun, net sell hari ini di Bank Mandiri tentu saja lebih rendah gitu ya, hanya 28 miliar saja. So, kita lihat beberapa investor asing lainnya mulai kembali akumulasi, ada TP, YU, CCBK, dan juga DX, seperti itu. Selanjutnya juga BBCA yang hari ini masih koreksi 0,49% di 10.100 dan kita lihat juga hari ini BBCA masih ada distribusi ya terutama dari investor asing. Ada BK, AK, ZP dan juga RX. Namun secara rata-rata ini cukup netral yang berarti ada perlawanan akumulasi dari investor domestik. Hari ini asingnya masih net sell 63,8 miliar, so it's okay ya. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin dapat harga yang lebih murah, silahkan tunggu di sekitar 9.700 sampai 10.000 dan semoga teman-teman dikasih ya harga murah di saham BBCA jika memang teman-teman sedang mengincar. Jadi hari ini IHSG mengalami penurunan ya lebih dari 1% dikarenakan DXY atau dolar indeks yang terus mengalami penguatan. Yaitu dikarenakan ya kita lihat kemarin ya setelah Donald Trump terpilih sebagai presiden di Amerika Serikat, maka dolar indeks ini terus kembali menguat gitu ya. Dan kita lihat juga dampaknya itu bukan hanya ke IHSG tapi ke rupiah yang menjadi Rp15.953 per 1 USD juga mengalami pelemahan 0,5% pada hari ini. Jadi ketika DXY-nya naik maka rupiah kita pasti akan turun atau akan melemah gitu guys ya. Nah, ini rupiah naik itu artinya rupiah melemah. Dan ketika rupiah itu mengalami, pelemahan ya guys ya, maka kemungkinan besar Bank Indonesia akan kembali pangkas suku bunga. Tujuannya simpel, untuk menstabilkan kembali nilai tukar rupiah kita, itu guys ya. Tugas dari Bank Indonesia ya untuk menstabilkan, nilai tukar rupiah kita ya. Sedangkan kita lihat juga harga emas kembali mengalami koreksi. Nah, ini juga adalah dampak dari menguatnya dolar indeks ya. Ketika dolar indeksnya menguat dan dikategorikan sebagai safe haven ya, karena setelah Donald Trump terpilih sebagai presiden, maka kita lihat hubungan antara Amerika Serikat dan juga Rusia itu kembali membaik. Bahkan Rusia itu memproklamirkan bahwa mereka masih akan tetap menggunakan dolar gitu ya. Yang kemarin sudah memperlihatkan mata uang BRICS gitu ya. Tapi kemungkinan itu hanya gimmick saja gitu ya. Jadi mereka sudah mencetak, BRICS-nya gitu ya, mata uang BRICS. Namun ya kemungkinan untuk bilateral ya atau multilateral perdagangan gitu ya, itu masih menggunakan mata uang masing-masing negara gitu ya. Dan kemungkinan besar juga dolar masih akan digunakan oleh, negara Rusia, seperti itu. So untuk, emas terkoreksi 0,65% dan ya kita nikmati sajalah ya ombak yang terjadi di bursa efek untuk bulan November ini. Karena sejauh ini saya sudah sering warning ke teman-teman bahwa di bulan November, the whole November ya kemungkinan akan menjadi bear market. Ya setidaknya kita tunggu sampai 20 November nanti. Jika tidak naik pun ya tidak masalah gitu ya. Kita lebih senang market terdiskon dalam jangka waktu yang cukup panjang agar kita bisa terus mencicil saham-saham yang bagus, yang sedang terdiskon, apalagi sahamnya rutin bagi dividen. Sekali lagi saya ingatkan ke teman-teman guys ya, jika teman-teman ingin mendownload dan juga mendaftar Stockbit Sekuritas, linknya sudah saya taruh di kolom deskripsi. Dan memang banyak sekali fitur yang menarik guys ya, dan ini menjadi aplikasi saham terbaik untuk investasi dan juga trading tentunya. So, kita cukupkan ya untuk pembahasan kita pada video ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.